Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika dasar. Untuk kali ini kita akan membahas terkait integral tentu. Setelah sebelumnya kita telah belajar terkait anti turunan atau integral tak tentu. Integral tentu ini berasal dari suatu permasalahan terkait luas area atau luas daerah gitu ya, di mana luas daerah ini tidak memiliki bentuk yang beraturan. Diberikan suatu contoh di sini adalah sketsa dari kurva parabola Y sama dengan X kuadrat, karena yang paling rendahnya satu ya, berarti ini kurvanya adalah atau suatu fungsi X kuadrat plus satu ya. Yang mana kita ingin mencari tahu luas area atau luas daerah di bawah kurva pada selang min 2 yang kita kemudian disebut A hingga pada selang 3 X sama dengan 3. Jadi pada sumbu X yang 3 atau nantinya kita selang B. Nah, yang kita ingin cari tahu adalah luas daerah di bawahnya ini yang saya beri warna merah. Pada permasalahan umumnya, ketika kita melihat bentuk ini, kita akan langsung menyelesaikan dengan cara mencari luas area dari bentuk persegi. Tetapi sekali lagi kita lihat di sini bentuknya tidak bisa kita cari dengan cara melakukan operasi atau perkalian seperti pada mencari tahu luas daerah pada bentuk persegi. Bentuk persegi panjang juga tidak bisa, lingkaran juga tidak bisa. Iya. Nah, karena daerah yang terbentuk bukan daerah beraturan, maka kita ingin mencari tahu dengan cara mencari taksirannya. Cara mencari taksiran dapat kita lakukan dengan membagi area-area yang di bawah kurva parabola ini dengan beberapa partisi. Gitu ya. Misalnya sebagai contoh, pada area ini saya akan membaginya menjadi dua partisi. Misalnya, partisi pertama, untuk partisinya bebas ya. Ini sebagai contoh saja, saya semisalnya akan mengambil partisi dari eh di sini ya, saya bagi di sini saja. Dua. Set, bagi menjadi dua. Nah, dua partisi di sini. Partisi pertama itu berada pada rentang min 2 sampai 2, gitu ya. Saya ambil garis lurusnya bersinggungan di titik 0 X sama dengan 0 ya. Di sini. Nah, di sini. Ya. Lalu yang kedua adalah di sini. Ya. Untuk mencari luas daerah yang ada di bagian bawah kurva ini, kita bisa mencarinya dengan cara mencari luas persegi panjang ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, tetapi ternyata ada area yang tidak bisa kita hitung, yaitu yang di atas kurva ini. Maka kita juga melakukan partisi yang sama untuk area di atas parabola, gitu ya. Maka ini seharusnya saya kopikan lagi ya, tapi dapat Anda imajinasikan. Nanti kita partisinya masih sama. Yang pertama kita hitung yang biru, nanti yang kedua kita hitung yang di atasnya. Berarti ini di sini, ya nanti bersinggungan bisa di sini, min 2 di sini. Lalu yang satu, kolom kedua adalah di sini. Saya tambah. Oke, set.
Nanti dia bertemu di titik 3 di sini. Oke ya. Nanti yang biru kita hitung titiknya di sini. Nah, untuk area yang di bawah kurva, kita menyebutnya dengan poligon. Ya, poligon bawah. Yang biru saya tulis di sini mungkin ya. Poligon, poligon bawah. Ya, poligon bawah itu ada luas pertama dan luas area kedua. Yang hanya biru saja ya. Berarti luas gabungannya adalah luas satu ditambah luas yang kedua. Lalu kita juga punya di sini poligon atas. Saya tulis mepet sini. Poligon atas, yaitu nilai luas yang kita hitung sampai batas garis di atas kurva atau kalau pada gambar ini saya simbolkan dengan atau gariskan dengan hijau ya. Jadi dari bawah sampai atas, ini juga bawah sampai atas. Area satu ini area 2. Sama juga berarti luas sama dengan luas area pertama saya tambahkan dengan luas area kedua. Untuk mencarinya, kita sekarang sudah bisa menggunakan luas untuk mencari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar atau kalau pas ini kalau bingung ya alas kali tingginya. Alasnya itu kita bisa lihat dari partisi yang kita kenakan. Luas pertama itu berada pada partisi pada selang min 2 sampai 2. Kemudian berapa panjangnya? Ya berarti kita bisa mencari selisihnya ya. 2 2 min 2 atau min 2 gitu. Dari min 2 dikurangi min 2. Jadi areanya adalah berapa? 4 ya. Berarti panjangnya delta X-nya delta atau saya tulis dulu aja ya. Delta X1 kemudian dikalikan lebar. Lebar itu kalau di sini saya anggap sebagai tinggi ya. Tingginya berapa? Kita lihat dia menyentuh kurva di mana. Dia nyentuh kurvanya di sini. Ya, tingginya ini adalah 1 ya. Menyentuh kurva pada titik di 0. Maka nanti dikalikan fungsi parabola pada X-nya adalah 0. Nanti tinggal dimasukkan ke sini ya. Kemudian ditambah selisih kedua dikalikan dengan ini yang tabel kedua ya, partisi kedua, dia akan bersinggungan pada di titik ketika X sama dengan 2 ya. Berarti bersinggungan ketika X-nya adalah 2. Berarti 2 ini nanti dimasukkan ke sini. Fungsi fx ini adalah yang untuk mencari y-nya ya, karena ini kan kebetulan bentuknya parabola. Nah, kemudian tinggal dihitung selisih dari ataupun jarak ya, jarak dari eh, garis yang pertama atau kurva partisi yang pertama itu berapa? Dari min 2 hingga 2 itu adalah 4 ya. Kemudian dikalikan pada titik X sama dengan 0 karena pertemuannya di sini paling mudah. Berarti 0 0 kali ya benar ya. 0 kuadrat ya 0 0 ditambah 1 1. Kemudian ditambah pada kolom kedua yaitu dari 2 ke 3 panjangnya berapa? Kita bisa mencari dengan selisihnya ya, yaitu 3 min 2 adalah 1 dikalikan Y-nya itu bersinggungan pada ketika dia di 2 ya. Berarti 2 kita masukkan di sini, berarti 2 kali 2, 4, 41, 5. 1 kali 5. Maka kita ketemu luas area di bawah kurva atau poligon bawah, 4 ditambah 5 yaitu 9. Gitu.
Kemudian pada poligon atas kita dapat menghitungnya kembali. Di sini eh, begini, caranya sama, masih kita mencari panjang kali lebarnya, atau kalau bingung jadi alas kalikan tingginya. Berarti kita nanti akan mencari alasnya, yaitu selisih jaraknya dapat kita cari dengan selisih dikalikan fungsi. Nah, ini ketika di atas dia bertemu dengan titik mana? Oh, dengan titik min 2. Kemudian ditambah delta X2. Jadi pada kolom 2 ini nanti selisih antara 2 dan 3, selang 2 dan 3, ketemu panjangnya nanti. Dikalikan, ini akan bersinggungan di sini ya. Berarti ini berada singgungan ketika X-nya sama dengan 3. Berarti F sama dengan 3. Nah, ini kemudian bisa kita hitung kembali. Selisihnya panjang ini adalah 4. Ya, 4 dikalikan min 2. Min 2 kali min 2 adalah 4 ya. 4 ditambah 1, 5. Ditambah delta X2. Selisih di sini berarti 1 ya. 3 dikurangi 2. Jadi panjangnya 1. 1 dikali 3. Ya, 3-nya kita masuk ke sini. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1 adalah 10. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 5. 4 kali 5 maksudnya 20. 20 ditambah 10. Berarti adalah 30. Nah, kita sudah ketemu estimasi ataupun taksiran dari luas area yang ada di bawah kurva parabola ini. Tetapi ingat bahwa di sini kita memiliki error ya. Error pada poligon bawah yaitu dia tidak bisa menghitung area yang di atas garis ini gitu ya. Atau saya akan mengaserinya dengan bentuk ungu, warnanya mungkin ungu, ungu ya, ungu. Nah, ungu ini tidak terhitung, gitu ya. Dan ungu ini tidak terhitung pada poligon yang bawah. Nah, tetapi pada bagian poligon atas ada area yang kelebihan, yaitu mana? Yaitu yang ini. Dia berada di atas kurva parabola. Sementara yang kita inginkan kan di bawah kurva parabola. Sehingga kita bisa membuat taksiran bahwa luas area yang warna merah atau yang di bawah merah yang warna merah ini ya, itu pasti ada di antara atau lebih besar dari 9 dan kurang dari 30. Tuh. Nah, area error ini dapat kita minimalisir sebetulnya dengan cara kita membuat partisi-partisi yang sangat banyak ya. Partisinya dari sini yang sedikit semakin lama semakin kecil gitu ya. Ini kan partisinya saya buat 2. Tapi kalau misalnya Anda bisa membuat 100 pada selang A sampai B, nah nanti akan ketemu secara yang lebih presisi. Jadi dipotong lebih kecil lagi, dibuat lebih kecil lagi, dibuat kecil lagi, dan begitu seterusnya. Nah, untuk menuliskan persamaan tersebut, kita sebelumnya kan sudah punya rumus perkalian ini ya, panjang kali lebar, yang mana ini adalah untuk mencari luas persegi panjang. Nah, pada sebelumnya kita mencoba mencari luas juga menggunakan persamaan yang ini ya, delta X1 yaitu selisih untuk mencari panjangnya atau alasnya dikalikan lebarnya, yang mana lebar ini adalah titik singgungnya atau hasil perkalian dengan fungsi parabolanya. Jadi kita sebutkan dengan fx0 di mana x0 atau x-nya itu harus ada di antara A sampai B gitu ya. Entah itu min setengah, entah itu min satu, yang penting dia ada di antara selang A sampai B ini. Maka kalau kita tuliskan atau kita balik, ini kita bisa menuliskannya menjadi fungsi X dikalikan delta X. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini fungsi X dx itu identik dengan integral ya, seperti kemarin, anti turunan.
Ya tentu saja karena pada pertemuan sebelumnya ketika kita mencari suatu garis singgung, itu ya yang masih ingat ya, yang Y kuadrat min Y1 per X kuadrat min X1, ini bisa kita tulis adalah delta Y per delta X, yang mana ini adalah DY per DX. Ini adalah suatu bentuk dari turunan, gitu ya. Nah, berarti ketika kita mencari luas persegi panjang atau luas area tak beraturan di bawah suatu kurva fx, kita dapat melakukannya dengan bentuk dengan pola integral atau mencari anti turunannya. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. Ini ya, untuk fx dx berarti integral dari selang A sampai B, gitu ya, dibatasi oleh fungsi x dx. Begitu. Dan fungsi bentuk yang seperti ini kita sebut sebagai integral tentu. Tentu itu karena kita tentukan batas pengintegralannya, yaitu antara selang A sampai B saja. Jadi, integral tentu itu adalah luas daerah di bawah kurva ini yang warna kuning, kurva fx. Fx-nya misalnya terserah, tidak harus parabola ya, yang lain juga bisa. Di atas sumbu x, dia ada di atas sumbu x ya, dengan batas yang ada di bawahnya adalah x sama dengan a, berarti yang di kini x sama dengan a, dan batas atasnya adalah x sama dengan b. Kalau pada grafik sebelumnya, batas bawahnya itu adalah min 2 dan batas atasnya adalah 3. Kelihatan ya di sini. Maka kalau Anda ketemu bentuk kurvanya seperti ini, berarti batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Nah, ini sama ya, hubungannya dengan gradien garis. Ketika gradien garis itu kita cari untuk melihat nilai garis singgungnya, yang kita limitkan semakin lama semakin kecil. Nah, sekarang kalau kita mencari luasnya, kita naikkan kembali menjadi luas area. Jadi kita bisa mencari luas area suatu bentuk tak beraturan dengan cara mengintegralkan batas-batasnya terhadap suatu fungsi. Nah, caranya atau teorema dasarnya, kita misalkan f suatu fungsi ini kontinu. Kenapa continue? Karena tadi konsepnya kita lakukan terus-menerus. Jadi kita partisi terus-menerus semakin lama semakin kecil supaya nilainya itu bisa kita temukan secara presisi, bukan lagi estimasi. Pada selang A sampai B, dan misalkan F sembarang antiturunan dari fungsi F kecil pada AB, maka kita dapat menuliskannya seperti ini. Jadi fungsi ini kita integralkan dulu. Kita integralkan dulu, baru hasil integralnya kita kalikan dengan batasan-batasan wilayah yang kita punya, yaitu batasan wilayah atas dikurangi batasan wilayah bawah. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita menentukan nilai karena batas atas atau ketika tadi kita menghitung poligon atas itu kan masih ada errornya ya. Jadi error pada poligon atas itu kita kurangi dengan error pada poligon bawah sehingga nanti ketemu hasil aslinya. Nah, jadi kalau pada suatu bentuk grafik yang tadi atau kurva yang tadi, kita tahu bahwa ini adalah suatu fungsi parabola ya.
adalah x kuadrat plus 1 dx, dan selangnya kita diminta mencari batasnya dari min 2 hingga 3. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan, kita integralkan dulu fungsinya, yaitu menjadi sepertiga x pangkat 3 plus x, ya ini karena ini ada konstantanya plus x. Pada kasus ini tidak perlu ditambah plus c lagi ya, karena kan kita mau langsung memasukkannya ke batasan-batasan yang sudah kita tentukan. Lalu kita tentukan batas atasnya kan 3, berarti kita masukkan, substitusikan 3, kita substitusikan x sama dengan 3 ke dalam fungsi yang sudah kita integralkan. Berarti sepertiga dikalikan 3 pangkat 3 plus 3, baru kemudian kita kurangi dengan batas bawahnya, yaitu x sama dengan min 2. Gitu ya, baru kita masukkan min 2 ke dalam fungsi yang sudah kita integralkan. Maka hasilnya akan ketemu berarti min 2, 9 tambah 3, 12. Gitu ya, kita lakukan operasi penjumlahan biasa. Min 8 per 3, min 6 per 3, jadi min 14 per 3. Karena di sini dikalikan min atau ketemu min, maka jadi 12 ditambah 14 per 3. Sampai sini boleh, atau kalau Anda ingin menyamakan penyebutnya, juga bisa, gitu ya. Jadi hasilnya 50 per 3. Jadi luas area yang ada di bawah kurva parabola dengan batas di atas X-nya adalah batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 3 adalah 50 per 3. Nah, untuk integral tentu, kita itu memiliki banyak sifat ya. Ada sifat-sifat integral tentu. Misalnya, jika f satu fungsi terintegrasi pada interval yang memuat titik A, B, C, maka kita bisa membaginya menjadi dua, gitu ya, A, B, C, gitu ya. Kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu kita hitung A dan B dulu, baru ditambah selang B sampai C, menjadi seperti ini. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus berada pada selang A sampai C. Jadi apapun urutannya juga bisa. Contohnya yang di sini adalah selangnya adalah batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 2 dari suatu fungsi x kuadrat. Nah, kita bisa memecahkannya atau membaginya menjadi pada area 0 sampai 1 dulu, baru lanjutkan 1 sampai 2. Lalu kemudian kita juga bisa menyatakan bentuknya pada pernyataan ini apapun urutannya dari 0 sampai 2. Ini kita bisa buat jadi dari 0 sampai 3 ditambah 3 ke 2. Berarti ini ada penurunan nanti di sini ya. Yang besar dikurangi yang kecil. Dari 3 sampai 2. Ini juga boleh. Nah, sifat yang kedua, jika suatu integral tentu itu berada pada selang A sampai A, maka nilainya adalah 0. Kenapa? Ya karena tidak ada selang yang terjadi ya. Tidak ada selisihnya. Jadi pada suatu kurva dia dari A sampai A lagi ya, dia tidak ketemu berapa jaraknya yang pasti, maka nilainya adalah 0. Jadi tidak ada delta X-nya. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, menurut teorema sebelumnya kita mendapatkan bentuk kalau dari selang A sampai A atau dari selang 2 sampai selang 2 lagi dari suatu fungsi X, itu kan hasilnya adalah 0 karena delta X-nya kan sama dengan 0. Nah, menurut teorema ini kita bisa menemukannya kalau semisalnya ada suatu kurva dari selang A sampai B, kita jumlahkan dari B sampai A, dan ini misalnya nilainya adalah 0, maka jika suatu selangnya itu kita balik, jadi A sampai B, itu akan hasilnya sama dengan negatif hasilnya. Jadi contohnya adalah suatu fungsi x pangkat 3 itu diintegralkan terhadap selang dari 6 hingga 2, maka hasilnya akan menjadi negatif dari
Fungsi X pangkat 3 diintegralkan terhadap selang 2 sampai 6. Jadi kalau misalnya pada bagian selangnya itu adalah 6 sampai 2, lalu kita balik menjadi 2 sampai 6, maka hasilnya akan menjadi negatif. Ini adalah sifat yang ketiga. Nah, atau pada kesimpulannya saya akan menuliskan seperti ini. Jadi ini sudah ya. Jadi kalau selangnya dibalik maka hasilnya akan menjadi negatif. Kalau selangnya sama dari A sampai A itu akan menjadi nol. Kalau ada suatu integral tak tentu yang di dalamnya ada konstanta dikalikan suatu fungsi, maka konstantanya bisa kita keluarkan dulu. Baru kemudian hasil integralnya bisa kita lakukan. Baru kemudian akhirnya dikali dengan konstanta. Lalu kemudian jika di dalam integral tersebut ada penjumlahan dua fungsi, maka kita bisa melakukan masing-masing terlebih dahulu, yaitu fungsi fx kita kerjakan dahulu, kita integralkan terhadap selang A sampai B, baru kemudian kita jumlahkan terhadap fungsi gx dari selang A sampai B. Begitu juga dengan yang negatif. Lalu yang nomor 6 ini adalah pembagian selang ya. Pembagian selang misalnya yang seperti tadi, jika ada selang A sampai C, itu kan berarti ada A, B, kemudian C gitu ya. Kita bisa membuatnya menjadi integral terhadap selang A terhadap B dulu, baru ditambah B sampai C. Dengan syarat eh, X ya. Dengan syarat X bukan B. Dengan syarat X itu ada di selang A sampai C. Oh iya betul B. Dengan syarat B, maksudnya B yang ini, B itu ada di antara A sampai C. Jadi kalau misalnya ada contohnya, integral kayak tadi ya, 2 sampai 5 dari fungsi X. Ini bisa kita pecah menjadi integral 2 sampai 3 ditambah 3 sampai 5 dx. Dengan syarat si 3 ini, nilai 3 itu harus di antara 2 dan 5. Ya betul ya. 3 itu kan ada di antara 2 sampai 5. Begitu untuk teorinya. Kalau Anda masih belum paham, bisa di playback lagi videonya atau kalau misalnya videonya terlalu cepat, bisa Anda perlambat gitu ya. Nah, sekarang kita punya latihan untuk mengetahui sifat-sifat dari integral tentu, yang mana jika diketahui integral dari suatu fungsi x yang dilakukan pada selang 1 sampai 2 itu bernilai negatif 4. Sementara kalau pada selang 1 sampai 5 dia bernilai 6. Dan juga ada suatu fungsi lain gx yang jika diintegralkan dari selang 1 sampai 5 dia akan bernilai 8. Maka hitunglah integral dari selang 2 sampai 2 dari suatu fungsi gx. Ingat ya, tadi integral itu jika selangnya tidak ada selisihnya atau delta x yang sama dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 0. Lalu di sini kita menemukan suatu fungsi gx yang diintegralkan terhadap selang 5 sampai 1. Sementara kita di sini punyanya 1 sampai 5. Maka ingat sifat-sifat integral tak tentu, jika selangnya itu terbalik, maka hasilnya akan menjadi negatif. Maka ini nomor 2 adalah negatif 8. Lalu selanjutnya di sini kita temukan ada konstanta ya. Berarti konstantanya bisa kita keluarkan dulu, dx. Nah, integral dari fungsi f dari selang 1 sampai 2, kebetulan kita sudah punya nilainya adalah min 4. Baru kemudian kita kalikan dengan si konstantanya. Jadi nilainya adalah min 12. Selanjutnya kita punya nomor 4 ya. Suatu fungsi yang diintegralkan dari selang 2 sampai 5. 2 sampai 5 terhadap fungsi f. Ada tidak 2 sampai 5?
Tidak ada ya, adanya 1 sampai 2 dan 1 sampai 5. Nah, kalau cara seperti ini, kita bisa membuatnya atau memecah. Ya, kita lakukan pemecahan dulu. Berarti kita buat 1 sampai 2 tambah 2 sampai 5 dulu. Mungkin saya tuliskan di sini dulu ya. Jadi, semisal kita punya suatu fungsi integral itu 1 sampai 5 ya. Satu fungsi X, dx. Nah, ini kan bisa kita pecah menjadi bawah ya, sama dengan 1 sampai 2 ditambah dari selang 2 sampai 5. Bisa kan ya? Dan 2 itu kan memang ada di antara 1 sampai 5. Nah, kita ketemu persamaan sama. Yang kedua, yang kita yang soal diminta soal apa? Dari selang 2 per 5. Berarti yang diminta hanya ini saja. Berarti kita bisa melakukan pengeluaran apa pemindahan ya, pemindahan posisi. Berarti di sini integral 2 sampai 5 fx dx itu akan sama dengan eh 1 sampai 2 1 sampai 5 fx dx dikurangi karena ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya, jadi dia jadi negatif. Itu sampai 2 fx dx. Nah, kalau seperti ini bisa kita pindahkan sekarang karena sudah sama ya 25. Berarti ini bisa kita tulis menjadi integral 1 sampai 5 fungsi x dx dikurangi 1 sampai 2 fungsi x dx. Kebetulan pada soal kita punya hasilnya, yaitu 6 dikurangi -4. Berarti hasilnya adalah 8. Kok 8? 10. 10. Nah, nomor 5. Ini kita apakah punya hasil-hasilnya atau setelah diintegralkan? Ada ya, 1 sampai 5 ada, yang GX juga ada. Nah, berarti ini mudah. Tinggal kita kerjakan masing-masing. Jadi fungsi X diintegralkan sendiri, baru kemudian yang fungsi G itu kita integralkan sendiri. Selangnya sama ya, sama-sama dari 1 sampai 5. Nah, untuk fungsi F kita ketemu 6, fungsi G kita ketemu 8. 6 dikurangi 8 adalah -2. Ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya 2. Latihan 2 ini tidak seperti latihan soal pertama ya. Kalau latihan soal pertama kita sudah mengetahui hasil dari integral suatu fungsi tersebut dari selang A sampai B. Nah, sekarang kita tidak mengetahui nilainya dan kita diminta untuk mencari. Nah, kalau pada sifat-sifat integral atau pada teorema dasarnya, eh, cara yang kita lakukan pertama adalah kita mencari integralnya dulu dari suatu fungsi. Fungsi apa? Di sini kita punya x² + 1. Maka kita mencari anti turunannya atau hasil integralnya yang dulu kita sebut simbolkan dengan f. Baru kemudian kita masukkan, substitusikan pada selangnya, yaitu selang atas FB ya, FB dikurangi hasil pada selang bawahnya. Kebetulan pada soal ini selang atasnya adalah 2 dan selang bawahnya adalah 0. Berarti A sama dengan 0 dan B adalah 2. Nah, berarti kita bisa mencari hasil integralnya dulu. Berarti 1/3 x² plus x ya. Nah, ini kita lakukan perhitungan pada selang 0 sampai 2.
Kita lakukan yang untuk B dulu, yang selang atas dulu. Berarti sepertiga dikalikan 2 pangkat 3 ditambah 2, gitu. Saya kurung besar. Dikurangi sepertiga dikalikan, selang bawahnya adalah 0 ya. 0 pangkat 3 ditambah 0. Maka di sini hasilnya adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti 8 per 3 plus 2 dikurangi ini 0 tambah 0 berarti dikurangi 0. Maka hasilnya adalah 8 per 3 plus 2. Kalau mau disederhanakan juga bisa kita samakan penyebutnya 3 itu ya. 3 bagi 3 1 3 1 kali 3 8. Oke. Kemudian bentar. Kemudian yang ini aslinya ada 2/1 ya. Berarti 3 bagi 1, 3, 3 kali 2, 6. 8 tambah 6, 14 per 3. Seperti ini. Lalu lanjut. Di sini kita punya suatu fungsi 2x plus pi, di mana pi itu kan adalah satu nilai konstanta ya. Maka kita bisa membuatnya menjadi, kita integralkan dulu yang ada di dalam, maka nilainya adalah 2 per 2 x pangkat 2 ditambah pi x. Nah, nanti kita akan masukkan dari selang dari min 2 sampai 1. Ini bisa kita coret, maka nanti hasilnya adalah sini saja ya. X kuadrat plus px dari selang min 2 sampai 1. Lalu kita lanjutkan operasi untuk memasukkan dari selang atas dulu, baru dikurangi pada selang bawah. Maka hasilnya adalah 1 kuadrat plus pi dikali 1. Ini nanti kita kurangi dari min 2. Ya, min 2 kuadrat plus pi dikali min 2. Maka hasilnya adalah 1 plus pi dikurangi min 2 ini adalah ini 4. 4 plus min 2 pi. Maka hasilnya 1 ditambah min 1 tambah pi min 4, kemudian min lagi ya. Min 2 pi. Plus kali min kan min plus plus. Maka hasilnya adalah min 3 plus 3 pi. Nah, untuk latihan 4 silakan Anda kerjakan sebagai untuk latihan. Nanti hasilnya bisa Anda tuliskan di kolom komentar ya. Dan untuk clue-nya adalah kita perlu ingat pada pembelajaran kita yang pertama gitu ya tentang bilangan mutlak. Maka bilangan mutlak itu akan bernilai negatif x jika x-nya kurang dari 0 dan x jika nilai x-nya itu bilangannya adalah lebih besar dari sama dengan 0. Maka pada bagian ini kita bisa membuatnya menjadi dua, dua selang dulu ya, yaitu yang selang pertama dari min 3 sampai 0 dx ditambah, ini ada tulis, selangnya dari 0 sampai 3 dx. Nah, dan Anda masukkan di sini. Ini nilainya akan menjadi apa? Seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini atau pada video ini. Semoga Anda dapat lebih paham terkait integral. Tentu, yang mana ini juga sebagai akhir dari materi pada semester kita ya, semester ini.
Silakan dipelajari semua video yang ada dan semoga hasil ketika ujian akhir akan mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.